datangnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Afwan ya Habib, karena saat ini masih suana khol daripada yaitu seorang wali al-kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Jika boleh Habib tolong ceritakan sedikit daripada manakib atau kemuliaan dari beliau dan bagaimana mujahadah beliau sehingga menjadi orang yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, berkah cinta kita kepada aulia salihin, dan hati kita dibersihkan oleh Allah dengan mendengar kisah-kisah aulia salihin, seperti kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Qisasus Salihin Sabunul Qulub. Kisah-kisah orang saleh adalah ibarat sabunnya pembersih hati kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah salah satu dari sekian aulia atau salihin yang punya ciri khas, ya. Aulia atau salihin itu banyak punya ciri-ciri khas masing-masing, ya. Karena sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak cara. Sampai dikatakan jalan menuju kepada Allah ka anfasil khalaik. Tariq ilallah ka anfasil khalaik. Jalan untuk sampai kepada Allah itu sebanyak nafasnya makhluk, sangat banyak sekali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau kita lihat sejarah hidup beliau, ya, saya lihat beliau itu menjadi istimewa karena tiga orang. Tiga orang ini yang membuat beliau, mencetak beliau menjadi orang yang istimewa. Yang pertama dan yang kedua beliau sebutkan dalam bait qasidah beliau, dua imam, dua tokoh istimewa dalam hidup beliau, yaitu ayahnya Mufti Makkah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi dan gurunya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dua orang ini yang mencetak beliau menjadi orang yang istimewa. Ayahnya Al-Habib Muhammad bin Hussein begitu hebat, perjuangan dakwahnya, mujahadahnya luar biasa. Bahkan dikatakan Habib Ali Habsyi ini barokah ayahnya. Ayahnya Habib Muhammad bin Hussein hidupnya habis untuk dakwah ilallah. Gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sangat cinta kepada Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, ayah Habib Ali, sehingga gurunya menyuruh Habib Muhammad bin Hussein untuk pindah dari tempat ke tempat untuk dakwah ila Allah. Oleh Habib Muhammad bin Hussein, subhanallah, Allah berikan kemampuan, ilmu yang luas, ya, cara dakwah yang indah, kesabaran, kelembutan, sehingga diterima masyarakat. Tidak ada tempat didatangi Habib Muhammad bin Hussein kecuali tempat itu makmur, masyarakatnya nyambung, karena beliau itu lembut, beliau rahmah. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir sering sekali menyuruh Habib Muhammad ini pindah-pindah dari Shibam, suruh pindah ke sana, suruh pindah ke sana. Berapa bulan, berapa tahun di sini, dianggap udah selesai, udah cukup, banyak yang faham, udah ada yang bisa menggantikan, meneruskan dakwahnya, disuruh pindah, sampai terakhir ketika dapat kabar Sayyidi Habib Umar, kita dengarkan live dari Siwun Hadramut, ya, Khal Habib Ali. Beliau menceritakan bagaimana di saat itu sampai kabar ke Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir tentang keadaan Makkah. Kalau Masjidil Haram, Masya Allah, rumah-rumah ulama, Masya Allah, tapi di jalan-jalan kita lihat sudah banyak turun akhlak anak-anak yang ada di Mekah. Dikeluhkanlah hal itu kepada Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, sehingga Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir mengatakan, ma halla biharamikum halla bikum.
yang terjadi di Masjidil Haram terjadi sama kita. Langsung mengutus Habib Muhammad bin Husain untuk pergi ke Mekah. Dakwah di sana jangan hanya di masjid. Masjid kau dakwah, di rumah kamu dakwah, dan kau keluar ke desa-desa. Desa-desa Mekah, keluar di sana. Berangkat Habib Muhammad bin Husain tanpa pikir panjang. Dan waktu itu ibunya Habib Ali masih hamil. Dengan berat hati ditinggallah istrinya karena nggak mungkin datang ke suatu tempat yang gharib dengan membawa istri dalam keadaan hamil. Ala kulli hal, ringkas cerita, Habib dakwah sampai Mufti Mekah meninggal. Tidak ada yang lebih pantas menggantikan Mufti Syafi'i di Mekah kecuali Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadilah beliau Mufti Syafi'i di Mekah Mukarramah. Dan dakwah di sana, ini manusia yang sangat menjadikan Habib Ali orang yang mulia. Yang kedua, guru beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang mengesankan oleh Habib Ali dengan Habib Abu Bakar guru mulianya ini. Banyak guru Habib Ali, tapi yang sangat beliau agungkan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini. Yang mengesankan oleh Habib Ali dengan Habib Abu Bakar ini pertemuannya enggak lama. Bukan Habib Ali mondok berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lah. Pertemuan beliau hanya bisa dihitung dengan jari. Sangat sedikit. Dan pertemuannya enggak lama. Mungkin beberapa jam selesai. Karena jarak dari Siwon ke tempatnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Hurairah, itu ada perjalanan cukup jauh. Sehingga mungkin hadir majelisnya beliau, pulang, hadir majelisnya beliau pulang, itu pun bisa dihitung dengan jari. Artinya kurang lebih 10-11 lah. 10-11 kali pertemuan. Dan setiap pertemuan enggak lama. Tapi seorang santri yang betul-betul melihat gurunya ini sosok wakil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan guru melihat santri yang begitu istimewa, santri yang hatinya bersih, santri yang tumbuh bibitnya dari ulama para salihin, tumbuh dengan ilmu, dengan kebersihan hati, dengan takwa Allah, maka connect lah, lengkap udah, klop. Gurunya istimewa, hebat, santrinya indah, mulia. Sehingga waktu yang singkat membuat Habib Abu Bakar mampu menaikkan Habib Ali Habsyi dengan derajat yang sangat tinggi. Ini dua manusia yang istimewa, abahnya dan gurunya. Yang ketiga, ibunya. Ibunya Habib Ali Habsyi perempuan yang istimewa, perempuan yang mulia. Dan betul-betul konsentrasi mendidik Habib Ali Habsyi. Hampir dikatakan waktunya untuk Habib Ali Habsyi, hidupnya untuk Habib Ali Habsyi. Dibawa mulai kecil ke guru-guru ngaji, ya. Selesai itu dibawa lagi dengan isyarat ayahnya ke gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, disuruh pindah ke Siwon. Artinya si ibu ini konsentrasi ke Habib Ali Habsyi. Suaminya pergi ke Makkah dalam keadaan dia hamil Habib Ali Habsyi. Tidak meributkan hal itu, tidak memusingkan hal itu, tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia tahu bahwa suaminya itu membawa amanat dari gurunya untuk dakwah ilallah. Ini perempuan yang langka. Dia konsentrasi untuk anak yang dijanin. Lahir, namanya gurunya yang ngasih, gurunya Nabi Muhammad, Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian dididik, sampailah beliau jadi Ali Habsyi. Tiga manusia ini istimewa dalam hidup Habib Ali Habsyi, ayahnya, gurunya, dan ibunya.
Di samping itu Habib Ali Habsyi punya ikatan batin yang sangat-sangat kuat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lihat qasidah beliau itu semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semuanya untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam qasidahnya yang masyhur yang kita dengar, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Surga dan seisinya tidak membuat aku tertarik. Aku ingin masuk surga karena kekasihku Rasulullah tinggal di surga. Karena kekasihku Rasulullah tinggal di surga, maka aku ingin dan harus masuk surga untuk bertemu dengan kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya bagaimana dakwah kamu sangat bermanfaat, sehingga beliau dikatakan oleh gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan kepada Habib Ali Habsyi, ya Ali Habsyi, kamu akan menjadi maghnatisul qulub, kamu akan menjadi magnetnya hati. Orang akan datang kepadamu, orang akan cinta kepadamu. Terbukti zaman Habib Ali Habsyi, maulid yang beliau adakan setiap tahunnya ribuan, mungkin puluhan ribu orang hadir, Masya Allah. Dan semuanya 3 hari 3 malam itu nafkahnya beliau yang nanggung. Luar biasa. Ketika ditanya kenapa Anda begitu berkah, beliau menjawab, gobattu bil habibil azam. Saya berpegang teguh dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali kisah yang bisa kita dengar tentang sosok mulia Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi sudah meninggal, tapi berkahnya kita rasakan sampai saat ini. Namanya selalu disebut-sebut dengan keindahan dan kemuliaan. Ini semua karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri berkah kepada beliau. Banyak aulia, banyak ulama, tapi seperti Habib Ali Habsyi sangat langka. Karena cintanya sama Nabi luar biasa. Karena itu jadikan kita dan keluarga kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Allah berikan kepada Habib Ali Habsyi, Allah juga akan berikan kepada kita. Fadlullah wasi', keutamaan Allah tidak terputus. Allah mampu memberikan siapapun seperti Habib Ali Habsyi. Tinggal kemauan kita dan semangat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan mendapatkan berkah Habib Ali Habsyi dan semua aulia salihin. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.